Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan malam nisfu Sya'ban dan tolong jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan apa itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban sebenarnya bahasa Arab. Nisfu artinya setengah atau separuh. Sya'ban adalah bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan atau separuh daripada bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu bahasa Arab, pertengahan bulan Sya'ban. Insya Allah kalau tahun ini akan jatuh pada malam Kamis. Saya mau bertanya, apa keutamaan dari malam nisfu Sya'ban? Tolong dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang kedua tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi ada sebuah keterangan hadis dari Aisyah, pada suatu malam Rasulullah itu sujud yang sujudnya itu lama sekali sampai Aisyah mengira Rasulullah itu sudah diambil. Kemudian Aisyah menggerakkan tunjuk kakinya, ternyata Rasulullah masih bergerak atau masih hidup. Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, tahukah kamu malam ini malam apa? Kemudian Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Kemudian Rasul bersabda, ini adalah malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah muncul untuk hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni orang yang minta ampun dan memberi permintaan orang yang meminta. Kemudian jadi memang pada malam nisfu Sya'ban ini Rasulullah memperbanyak sujud, karena di malam itu Allah akan mengampuni orang yang minta ampun. Maka di malam nisfu Sya'ban itu perbanyaklah meminta ampun, meminta jangan hanya untuk urusan dunia, tapi minta juga lah untuk urusan akhirat. Nah, di sini jelaskan pula agar seorang muslim bijak dalam memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, kemudian dengan mengisi untuk meminta ampun kepada Allah dan menambah amal-amal kebaikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, malam nisfu Sya'ban maka hidupkanlah dengan sholat dan puasa di siang hari. Jadi perintah Rasul di malam nisfu Sya'ban kita suruh menghidupkan itu artinya mengisi dengan ibadah-ibadah, baik bacaan Quran, sholat malam, bertafakur, atau mengkaji sebuah ilmu tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian di siang harinya kita diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian orang yang meminta ampunan, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan mengampuni. Orang yang minta rizki, akan aku beri rizki. Dan orang yang mendapatkan cobaan, maka aku bebaskan hingga fajar menyingsing. Artinya pada malam nisfu Sya'ban, orang-orang yang minta ampun akan diampuni oleh Allah. Ini Allah yang bicara dalam hadis qudsi. Jadi kita harus yakin. Dan kemudian orang yang minta rizki, akan Allah berikan rizki. Rizki tidak hanya uang, rizki bisa kesehatan, bisa semangat beribadah termasuk rizki, dan masih banyak lagi rizki-rizki yang lain. Amalan apa saja yang baik untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Tolong jelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga tentang amalan-amalan apakah yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Di sini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memberikan 3 amalan utama yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, memperbanyak membaca doa atau berdoa. Anjuran ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang artinya rahmat Allah turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi yang pertama, memperbanyak untuk berdoa, kemudian terutama meminta ampun. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. Karena apa?
Karena dua kalimat syahadat termasuk kalimat yang mulia. Kalimat ini sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, berbanyak istighfar. Sesuai tadi yang penjelasan yang pertama, karena di malam itu orang-orang akan diampuni dosa-dosanya, jadi mintalah ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni kita semua. Kemudian khusus untuk para teman-teman yang sudah terbiasa dengan melaksanakan amalan, biasanya di pesantren setelah maghrib membaca Yasin sebanyak 3 kali. Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga tentang aman-aman apakah yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Di sini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memberikan 3 amalan utama yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, memperbanyak membaca doa atau berdoa. Anjuran ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang artinya rahmat Allah turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi yang pertama, memperbanyak untuk berdoa, kemudian terutama meminta ampun. Kemudian yang kedua, amal yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena 2 kalimat syahadat termasuk kalimat yang mulia. Kalimat ini sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, berbanyak istighfar. Sesuai tadi yang penjelasan yang pertama, karena di malam itu orang-orang akan diampuni dosa-dosanya, jadi mintalah ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni kita semua. Kemudian bagi teman-teman, biasanya di pesantren dilaksanakan pembacaan Yasin 3 kali ketika masuk malam nisfu Sya'ban. Dengan amalan Yasin 3 kali itu, yang pertama niat supaya panjang umur, kemudian yang kedua tolak bala, dan yang ketiga tetap iman Islamnya. Terkait panjang umur nanti, panjang umur kemudian rezeki silahkan diminta sekalian. Kemudian tolak bala, apalagi sekarang masih ada wabah corona, berdoa untuk tolak bala. Dan yang ketiga tetap iman Islam, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Boleh dilakukan langsung setelah maghrib, atau boleh juga setelah sholat maghrib kemudian sholat hajat dulu. Boleh juga setelah maghrib kemudian sholat tasbih, kemudian membaca Yasin. Silahkan baca dengan ikhlas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.